Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengganggu waktu berharga kakak dan terima kasih banyak telah bersedia melakukan wawancara ulang bersama kami. Saya ulang dari perkenalan ya Kak. Jadi kami mahasiswa UMS dari Prodi Pendidikan Matematika yang terdiri dari saya sendiri Eva Puspitasari dan ada Meira, Masito, Apriliana, dan Norma. Dalam hal ini bertujuan untuk melakukan wawancara usaha kakak untuk memenuhi tugas startup kami. Selanjutnya, pertanyaan wawancara akan disampaikan oleh teman saya, Masitoh dan Meira. Baik Kak, sebelumnya perkenalkan saya Meira. Di sini saya bersama Mas Sita akan memberikan 10, kurang lebih 10 pertanyaan dan saya akan bergantian dengan Alima untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan. Oke, pertanyaan pertama ya Kak. Gimana sih Kak awal mula memilih bisnis startup ini? oke, karena ini ya sejak COVID ini banyak orang belajarnya via daring, via online, jadi ada peluang di situ teman-teman pengen belajar secara online gitu, terutama juga dalam hal pemrograman. Makanya kita coba bikin kelas online baik itu untuk video maupun private seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak, apa benar yang namanya startup itu lekat dengan mentalitas bakar duit? Tergantung startupnya ya. Kalau dia baru merintis dari nol itu modal dari sendiri, biasanya nggak perlu bakar duit. Yang penting jalan dan tidak rugi dalam hal operasionalnya. Tapi kalau sudah eh, ada investor yang masuk, biasanya dia ada langkah-langkah untuk mencari pelanggan dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, biasanya di situ perlu dilakukan bakar duit dari investor tadi. Oke Kak, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang meyakinkan Kakak kalau bisnis ini startup yang tepat untuk dibuka pada zaman sekarang? Eh, Mungkin ini bersinggungan dengan jawabannya yang pertama tadi. Jadi karena sekarang dunianya sudah online, semua lebih mudah belajar dengan online, baik itu video, kemudian sosmed dan sebagainya. Makanya untuk startup pendidikan ini peluangnya masih besar ya. Jadi makanya kita ingin bersaing juga dalam startup pendidikan khususnya edukasi khususnya dalam bidang pemrograman begitu. Oke, Kak. Izin melanjutkan pertanyaan dari teman saya ya, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih, Kak, cara mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak? Oke, kalau untuk kerjasama, kalau semisal mau cari investor ya berarti bikin semacam proposal yang berisi biasanya pitch deck dan visi misi, kemudian target dan sebagainya. Bisa kemudian coba ditawarkan ke investor-investor atau bisa juga kita kerjasama dengan teman-teman kita yang mungkin sudah eh, terjun lebih dahulu di bisnis yang bersinggungan. Contohnya, semisal jika kita ingin coba bikin startup tentang edukasi pemrograman, maka kita bisa merekrut teman-teman kita yang memang sudah terjun dalam bidang pemrograman di lapangan, atau juga dosen-dosen atau guru-guru informatika seperti itu. Oke, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada idola yang menginspirasi untuk mendirikan startup ini, Kak? Untuk idola spesifik bidang ini tidak ada, tapi untuk mungkin contoh orang-orang yang sukses di bidang startup ada banyak. Kalau di global itu bisa jadi Elon Musk. Kemudian kalau di Indonesia tuh bisa jadi Pak Nadiem Makarim itu ya, dulu yang membuat Gojek. Jadi peluangnya dia pengen orang tuh bisa kemana aja, satset, bisa tanpa kena macet. Makanya dia bikin
ojek online itu tadi. Jadi siapapun bisa gabung di situ, bisa naik ojek kemanapun. Oke Kak, untuk selanjutnya gimana sih Kak cara dan tips untuk mendapatkan investor besar? Ini juga pertanyaannya bersinggungan dengan yang sebelumnya. Kalau investor besar, ya itu tadi kita perlu lobby-lobby ke para investor. Biasanya dia ada kayak semacam investor summit gitu, acara-acara startup gitu, ya diikuti saja. Kemudian kalau ada event-event IT juga bisa di situ bikin semacam booth-nya. Kita bisa bikin proposal, kemudian portofolio yang bagus, pitch deck yang bagus untuk ditawarkan ke para investor. Seperti itu. Izin melanjutkan lagi, Kak. Mungkin apa ada tantangan terbesar ya, Kak, dalam menjalankan startup ini? Kalau yang berhubungan dengan kelas online, saat ini belum ada karena sebenarnya kalau kelas online ini kita minim eh, istilahnya minim resiko dan minim biaya operasional ya karena semuanya online tidak perlu mencari tempat offline, kemudian waktunya bisa fleksibel, kemudian kita bisa sharing profit jika hanya ada eh, siswa yang mau belajar seperti itu. Jadi belum begitu berat. Cuman kalau semisal untuk jasa pembuatan aplikasinya, ya beberapa kali ada tantangan-tantangan seperti contoh, semisal dapat klien yang ribet, kemudian ada partner programmer yang kurang amanah atau kurang eh, kurang skillnya dalam menyelesaikan sesuai deadline dan lain sebagainya. Mungkin sebelum ini, apakah Kakak pernah mengalami kegagalan dalam berbisnis dan mungkin bagaimana cara bangkit dari keterpurukan karena bisnis tersebut gagal? Kalau untuk bisnis gagal, kalau dalam bidang coding apa yuk kelas ini belum ada yang sampai gagal banget, cuman ya mungkin pasang naik naik turun gitu, pasang surut biasa. Cuman kalau dalam bidang lain, misal dulu sebelumnya saya punya mengelola satu blog seperti itu. Kalau blognya itu misal sudah pernah menghasilkan, tapi kalau di saat itu di banned Google gitu, berarti ya mau nggak mau kita harus bangkit bikin blog yang lain gitu, atau coba-coba yang lain gitu. Izin melanjutkan pertanyaan dari teman saya Kak. Di sini masih ada sekitar 2 pertanyaan terakhir Kak. Siapa sih Kak target pelanggan Kakak dan bagaimana cara Kakak promosiin di awalnya Kak? Di awal mulanya promosiin Yuk Coding itu bagaimana Kak? Untuk targetnya ya semua kalangan sebenarnya, tapi kebanyakan yang masuk di kita itu kayak kalau untuk kursusnya ya anak-anak kuliah, kemudian semisal karyawan yang baru terjun di dunia IT seperti itu sih. Kalau promosi awalnya kita dari bikin tutorial di YouTube, kemudian bikin artikel di blog. Nah, dari situ awalnya tutorial gratis, ternyata banyak juga yang request untuk bikin kelas yang berbayar dan juga ada yang order jasa pembuatan aplikasinya. Makanya kita terjun juga di situ. Mungkin Untuk itu. pertanyaan terakhir ya, Kak. Mungkin tips bagi kami generasi muda dalam mengembangkan bisnis, gimana sih Kak strategi mengembangkan startup bagi pemula? Kalau strategi bikin startup untuk pemula yang penting dicoba dulu, dijalankan dulu. Kalau ada kendala itu ya biasa namanya juga orang usaha. Yang penting harus telaten di satu bidang dulu. Nanti kalau semisal sudah berjalan minimal tidak rugi, baru nanti bisa coba di bidang-bidang yang lain. Yang penting dimulai aja dulu, coba lihat peluang di pasar, di riset, masalah sekitar itu apa. Nah, misalnya dari masalah itu muncul ide untuk membuat solusi. Nah, kalau latar belakangnya dari masalah di sekitar pasti biasanya laku sih startup tersebut.
Jadi memang benar-benar cari masalah di lapangan, bukan mengada-ngada membuat masalah. Baik, Kak. Terima Gitu kasih. ya. Mungkin wawancaranya cukup sekian. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya, dan mohon maaf karena harus melakukan wawancara ulang. Terima kasih banyak. Semoga usaha Kakak terus berkembang dan sukses di masa depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.